Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini menurut saya sangat keren sekali ya, yaitu Pak Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Karena ketegasan Pak Mahfud MD sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Dan bahkan saya masih ingat betul pada waktu lalu ya, pada tahun 2019. Di situ bahkan Pak Mahfud MD korban PHP ya. Di situ pada hari H pendaftaran di KPU, di situ bahkan Pak Mahfud MD sudah dipersiapkan, yaitu baju putih untuk mendaftar di KPU besok bersama Presiden Joko Widodo sebagai cawapres. Tetapi kenyataannya di detik-detik terakhir ternyata ada yang tidak setuju, yaitu ketika Pak Mahfud MD di sini dijadikan cawapres oleh Presiden Joko Widodo. Ya, memang dari berita-berita yang beredar di situ adalah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Pak Mahfud MD sebagai cawapres karena berintegritas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Sungguh menurut saya itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya, yaitu kapabilitas dari Pak Mahfud MD di sini. Nah, di sini ada pengakuan. Di sini sudah lama sih, yaitu pada 4 Mei 2023. Yaitu Romi menyebut yang menggagalkan Mahfud MD itu adalah Paloh, Caimin, dan Airlangga Hartarto. Yaitu ketika Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Nah, kenapa kira-kira ya di sini Pak Mahfud MD ditolak oleh Paloh, Caimin, dan Airlangga? Nah, kemungkinan Anda saat ini juga sudah bisa melihat ya, setelah ya belum sepenuhnya keluar sih, yaitu Nasdem dari koalisi. Tetapi setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, menurut saya di situ hubungan antara Nasdem dan juga koalisi di pemerintahan menurut saya juga sudah renggang ya di situ. Nah, terlihat di situ bahkan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, di situ penegakan hukum juga sudah mulai dilakukan ya, bahkan juga dari Johnny G. Plate dan sekarang ini Syahrul Yassin Limpo dan lain sebagainya. Menurut saya di sini menunjukkan ketika ditinggal oleh Surya Paloh, Caimin, dan Airlangga Hartarto di dalam koalisi pemerintah, akhirnya di sini koalisi PDIP khususnya bisa melenggang bebas, yaitu akhirnya menunjuk Pak Mahfud MD di sini sebagai cawapres, dan akhirnya semua juga setuju ketika dipilih Pak Mahfud MD. Entah nggak tahu maksudnya apa juga. Di sini bahkan menolak, yaitu dari Pak Surya Paloh, Caimin, dan Airlangga Hartarto. Nah, di sini ada bukti ya, yaitu di sini dari merdeka.com, yaitu di sini ada 4 bukti Jokowi sebenarnya pilih Mahfud MD sebagai cawapres. Nah, di sini yaitu diundang di kediaman Mensesnek Pratikno. Awal mula Mahfud MD mengetahui dipilih menjadi cawapres Jokowi saat dirinya diundang di kediaman Mensesnek Pratikno pada 1 Agustus sekitar pukul 23. Dia menceritakan di rumah Mensesnek hadir pula koordinator staf khusus Presiden Teten Mas Duki. Saat itulah Mahfud mengaku diberitahu soal pilihan cawapres Jokowi sudah mengerucut kepada dirinya. Lalu saya diberitahu bahwa Pak Mahfud sekarang pilihan sudah mengerucut ke Bapak. Harap bersiap-siap, nanti pada saatnya akan diumumkan. Syarat-syarat yang diperlukan segera mulai dipersiapkan, tidak harus lengkap, yang penting ada dulu. Itu tanggal 1 tengah malam jam 23. Di sini bahkan juga detail deklarasi Mahfud sudah disiapkan. Jadi di sini sudah siap lah, yaitu pada 2019 yang lalu sudah dipilih menjadi cawapres dari Presiden Joko Widodo. Dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One, Mahfud MD menceritakan jika dia sudah diberitahu detail oleh Mensesnek mengenai deklarasi dirinya. Sebelum deklarasi, Mahfud diminta membonceng Jokowi naik sepeda motor dari Gedung Joang 45. Saya diundang lagi di kediaman Mensesnek, kata Pak Pratikno. Pak Mahfud, besok akan diumumkan detail. Sudah diputuskan, semuanya sudah disiapkan. Upacaranya nanti berangkat dari Gedung Joang. Nanti Pak Mahfud naik sepeda motor bersama Pak Jokowi. Pak Mahfud bonceng Pak Jokowi, kata Mahfud MD menerukan pernyataan dari Pratikno. Di sini bahkan Pak Mahfud MD diberitahu pengumuman 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan di sini dipanggil Jokowi ke istana. Setelah aksinya Mahfud MD gagal jadi cawapres, Jokowi memanggil mantan ketua MK tersebut di istana. Jokowi menjelaskan bahwa dirinya dihadapkan pada situasi serba sulit ketika detik-detik pengumuman cawapres, di mana saat itu Jokowi menginginkan Mahfud MD sebagai pendampingnya, namun partai-partai koalisi mengajukan calon-calon yang lain. Nah, akhirnya pada waktu itu dipilihlah, yaitu
yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Memang di sini sangat menakutkan sekali ya kalau misalkan Pak Mahfud MD sebagai cawapres, karena di sini Pak Mahfud terkenal tegas, berani, dan tanpa pandang bulu. Jadi menurut saya ada yang takut ketika Pak Mahfud MD menjadi cawapres di sini. Karena pintar, tidak mungkin ditipu lah Pak Mahfud MD di sini. Menurut saya di sini, kalau misal Anda setuju, yaitu Pak Mahfud MD menjadi wakil dari Ganjar Pranowo, itu tidak luput dari peran dari Presiden Joko Widodo kalau menurut saya. Apalagi juga Pak Mahfud MD pada waktu lalu juga sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi cawapresnya, mendampingi pada Pilpres 2019. Dan akhirnya pada waktu lalu ketika banyak koalisi, ada Nasdem, PKB, Golkar itu tidak setuju dengan nama dari Pak Mahfud MD. Akhirnya pun Pak Mahfud diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi sekarang ini ketika koalisinya sudah mendukung Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, saat ini PDIP dan juga Presiden Joko Widodo ketika memilih cawapres di sini sangat mudah sekali, sesuai selera masyarakat Indonesia, sesuai yang dibutuhkan untuk Indonesia. Jadi di sini menurut saya ada peran dari Presiden Joko Widodo ketika memilih cawapres dari Pak Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Apalagi juga saat ini yang menolak juga sudah mendukung Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto. Jadi sangat gampang sekali kalau koalisinya ya hanya sedikit. Menurut saya bisa mementingkan kesejahteraan rakyat, bisa mementingkan apa yang diinginkan masyarakat Indonesia, yaitu pemimpin-pemimpin yang ideal untuk memimpin Indonesia. Dari sini bahkan juga Caimin, ada Caimin PKB tolak Mahfud MD jadi cawapres Jokowi. Jadi di sini memang Pak Mahfud MD ditolak oleh Nasdem, PKB, dan bahkan juga Golkar. Di sini bahkan Mahfud MD di depan pendukung, saya pakai baju putih 5 tahun lalu, saya siapkan daftar ke KPU. Nah akhirnya saat ini ketika daftar di KPU memakai baju yang sama pada 5 tahun yang lalu. Wow, memang rezeki itu tidak kemana ya. Bakal calon wakil presiden Mahfud MD mengungkapkan bahwa kemeja putih yang ia kenakan mendaftar ke KPU pada Kamis 19 Oktober hari ini disiapkan sejak 5 tahun yang lalu. Kemeja tersebut menurut Mahfud adalah kemeja yang semestinya ia kenakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Akhirnya baju tersebut bisa dipakai untuk mendaftarkan di KPU ya, tetapi tahunnya beda. Tetapi apapun itu menurut saya sama, yaitu Pak Mahfud MD akhirnya menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Kalau rezeki itu tidak kemana ya kita harus bersabar memang. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.